buat saya apa yang ditampilkan Mbak Im itu memang real ya. Memang dia terlihat ada ekspresi tarikan wajah sedih. Terlihat dari memang Mbak Im memang menampilkan benar-benar tarikan wajah sedih gitu ya. Ketika dia bagian bibirnya mengarah ke bawah kayak gitu. Terus dalam beberapa kondisi dia apa namanya membasahi bibir itu menampakkan ketika dia nervous, dan ada ketika dia mengejangkan menipiskan bibir itu ekspresi ketika dia marah sebetulnya. Nah, gabungan dari marah dan sedih itu akan menimbulkan perasaan marah, sedih, dan agak jijik gitu ya. Disgust itu gabungannya remorse atau perasaan menyesal sebetulnya. Menyesalkan apa, saya rasa dia menyesalkan apa yang sudah terjadi, dan itu yang harus dibayar mahal oleh mereka berdua jadinya. Oh, jelas emosional, nggak mungkin nggak emosional lah. Kan dia nangis itu adalah ekspresi emosional dia gitu, jelas. Penyesalan sih memang yang terlihat gabungan dari perasaan ketika dia menggini apa gitu ya, mengenyit, terus kemudian dia sedih. Itu gabungan dari dua perasaan itu adalah perasaan remorse tadi, penyesalan. Sudah pasti dia menahannya cukup lama, karena kalau kita bicara udah 1 tahun berjalan, maka sudah pasti ya bahwa ada pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan, dia ambil, dia pikirkan untuk kemudian memutuskan dia pisah ranjang apa pisah rumah atau apapun lah gitu. Nah, tetapi artinya kalau baru ada gugatan cerai saat ini, berarti ada pertimbangan yang sangat dalam yang entah dia dalam artian Baim atau Paula juga pikirkan, sehingga mereka nggak langsung dak selesai aja waktu itu. Ya, bisa jadi pertimbangan tentang anak, bisa jadi pertimbangan tentang yang disebutkan oleh Baim harta gono gini, bahkan sebelum ada keputusan cerai dan lain sebagainya, bisa macam-macam. Yang jelas artinya mereka pemikiran mereka cukup dalam tentang hal itu, nggak mudah untuk ngomong cerai gitu. Buat saya menggenggam tangannya Baim itu cuman respon dia untuk tanda petik menenangkan ya dirinya dia saat press conference tersebut, karena bisa jadi ini bukan hal yang gampang untuk dia cerita mengulang kembali rasa sakit yang dialami sebelum-sebelumnya. Saya nggak tahu apakah persiapannya matang banget atau tidak. Yang jelas bahwa tidak mudah buat Baim untuk bisa cerita seperti ini. Dan buat saya, apa yang dia tampilkan secara emosional gitu ya, bisa jadi memang asli dari dalam diri dia, tetapi dia manfaatkan juga untuk katakanlah menunjukkan bahwa dirinya sudah tanda petik berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Apakah itu benar atau tidak ya tinggal kesepakatan mereka berdua nanti yang menunjukkan hal itu kan. Ketika Mbak Im misalnya menghadap ngeliat ke arah atas, dia cuma mengingat kembali berupa visualisasi bayangan doang. Itu aja sih. Semua orang juga melakukan itu kok ketika mengingat sesuatu yang berupa bayangan. Ya, gini, saya selalu bilang bahwa yang namanya pers conference itu sesuatu yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau seseorang ketika pers conference itu katakanlah tanda petik emosional, bisa jadi dua, dia tidak bisa menahan benar-benar sangat besar yang biasanya itu lepasannya langsung dar gitu di depan, atau memang ada sesuatu yang dia ingin tunjukkan. Tunjukkan itu bukan berarti dia bohong atau pura-pura. Yang ingin dia tunjukkan adalah menunjukkan dramatisasi keadaan dia. Dan buat saya kehidupan Baim dan Paula itu penuh dengan drama. Jadi buat saya tidak aneh kalau misalnya Baim menangis dari awal. Bukan, sekali lagi, bukan berarti Baim tidak sedih ya. Saya garis bawahi, bukan berarti Baim tidak sedih. Tetapi kesedihan itu kan bisa kemudian didramatisasi juga gitu loh. Untuk dan sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau dia mau menunjukkan bahwa dia sedih loh gitu loh pada publik. uh, Seseorang berhak untuk menggunakan energi, rasa sakit, rasa marah, rasa cemburu misalnya untuk menjadi energi buat dia dalam kehidupannya atau buat dia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan dalam hal ini buat saya Baim menggunakan rasa sedih tersebut untuk menyampaikan pada publik bahwa dia benar-benar merasa tanda petik adalah korban dan tidak terima atas perlakuan yang diberikan oleh Paula pada dia. Ya, buat saya dia cuma ingin mencitrakan bahwa dia asik bermain dengan anak-anak, tetap sibuk dengan anak-anak, terlepas di dunia di luar sana mau ngomongin apa tentang dia, saya tetap dekat dengan anak-anak, saya tetap menjalankan aktivitas saya dengan anak-anak. Itu sih menurut saya ingin dicitrakan oleh dia. Kenapa saya katakan ingin dicitrakan? Karena itu yang ditampilkan di sosmednya dia. Sekali lagi ya, buat semua pemirsa, pendengar, penonton, follower atau apapun,
Orang yang menampilkan sesuatu di sosial media, dalam artian ini contohnya adalah Paula, itu belum tentu kenyataan sesungguhnya seperti itu. Itu adalah hal yang ingin dia dia inginkan kita lihat dari dia. Apakah sudah pasti seperti itu, sudah pasti sebaik itu, misal seramah itu, atau sedekat itu, atau apapun. Belum tentu. Bukan berarti enggak, tapi belum tentu. Jadi kalau kita lihat berdasarkan konten tersebut, ini Paula pingin kita menangkap bahwa dia itu dekat dengan anak-anak, peduli dengan anak-anak. Sesungguhnya seperti apa ya kita lihat nanti. Eh, ya, tergantung pada keputusan pengadilan. Apakah memang tuduhan dari atau gugatan dari Baim bahwa tentang konteks perselingkuhan itu terjadi apa enggak? Kalau misalnya memang iya, maka anak-anak bisa ke posisinya Baim. Ya, tapi kalau tidak terbukti, anak di bawah umur 12 tahun secara hukum ke posisi ibu ketika terjadi perceraian. Bisa jadi bahwa itu cara Paula untuk menunjukkan bahwa untuk bertahan bahwa dia loh dekat dengan anaknya, dia loh lebih dekat, lebih peduli, lebih bisa dengan memanfaatkan opini publik. Kalau ditanya pada saya, apakah benar Paula seperti itu? Saya akan bilang karena itu konten. Konten itu ingat bisa dibuat dan dipersiapkan. Jadi apakah itu fair untuk menilai apakah Paula benar-benar dekat dengan anaknya? Jawabannya tidak. Tidak, ini bukan berarti Paula tidak dekat, tetapi bukan berarti konten yang menampilkan kedekatan seseorang dengan orang lain menandakan bahwa orang itu memang sesungguhnya dekat dengan orang tersebut. Hati-hati dengan konten di media sosial. Nggak bisa kita lihat hal tersebut karena itu sudah pasti dipersiapkan sama dia. Jadi apapun bacaan kita jadinya nggak fair. Kenapa? Apapun yang dipersiapkan konten pura-pura nggak lihat, candid gitu, itu kan sebetulnya orang udah siap-siap. Ya, kalaupun dia tadinya habis marah-marah bisa jadi cerita pura-pura baik itu juga bisa, gitu loh. Bahaya kalau kita mempercayai sosial media seolah-olah itu realitas. Bisa jadi itu salah satu cara Paula untuk menggerakkan opini publik bahwa dia sebetulnya lebih dekat dengan anak-anak. Bisa juga. Karena kita tidak tahu sesungguhnya yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Nggak usah ngejudge dan nggak usah nuduh. Bisa jadi bahwa itu adalah cara Paula untuk tanda petik menggerakkan opini publik, menunjukkan bahwa dia lebih pantas untuk mengasuh anak-anaknya. Tapi apakah itu yang sebenarnya apa tidak? Kita belum tahu. Pengadilan yang bisa memutuskan, pengadilan yang adil dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Nggak ada orang bisa melihat apakah seseorang lagi diem, lagi mikirin hal lain, kemudian terlihat masalahnya. Masalah seseorang itu baru bisa dilihat ketika orang itu diajak komunikasi dan masuk ke substansi atau topik yang memang menyebabkan dia bermasalah. Baru kita bisa memastikan, melihat ekspresi, ada bocor ekspresi, segala macam yang bisa kita lihat. Selebihnya, banyak orang di luar sana, bahkan tahunan hidup dalam kondisi sakit, kondisi toxic relationship, kondisi marah, bisa ketawa lepas gitu, kita nggak akan bisa lihat. Banyak ada orang di luar sana yang dia kondisinya seolah-olah paling ceria, suka humor, tiba-tiba meninggal bunuh diri. Seperti Robin Williams misalnya, kita tahu beliau adalah komedian ya senior yang dimana orang taunya dia happy, tiba-tiba ternyata dia depresi berat gitu, dan kemudian memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi buat saya nggak akan kelihatan kecuali kita benar-benar ngomong dari hati ke hati, dia baru kelihatan ekspresinya. Nah itu yang bisa dibaca.